Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tajwid, hukum bacaan idgham bi gunnah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang hukum baca nun mati atau tanwin yang terdiri dari 5 hukum, dan kita sudah belajar 2 di antaranya, yakni izhar halqi. Kemudian kita juga sudah belajar iqlab. Nah, pada hari ini kita akan belajar hukum bacaan yang ketiga, yakni idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Perhatikan penjelasannya. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, atau bisa juga diartikan memasukkan atau dimasukkan. Gunnah artinya mendengung. Jadi menurut bahasa, jika digabungkan, idgham bi gunnah artinya adalah memasukkan dengan dengung. Ya, idgham bi gunnah sekali lagi artinya adalah memasukkan dengan dengung. Nah, menurut istilah idgham bi gunnah, menurut istilah tajwid, idgham bi gunnah artinya adalah jika terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, ya, maka huruf nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnah yang 4 itu dengan dengung. Jadi, sesogi contohkan, ketika kalian mempunyai buku, kemudian punya tas, maka ketika buku kalian masukkan ke dalam tas, apa yang terjadi? Bukunya tidak terlihat. Nah, sama seperti itu. Sama seperti idgham bi gunnah. Ketika ada nun sukun, kita ibaratkan sebagai bukunya, kemudian huruf-huruf tanwin, huruf-huruf idgham bi gunnahnya ini kita ibaratkan seperti tasnya. Nah, ketika kalian memasukkan huruf nun sukun atau tanwinnya ke dalam huruf idgham bi gunnah, maaf, di sini idgham bi gunnah ya, bukan izhar. Masukkan ke dalam huruf idgham bi gunnah, maka tanwin atau nun sukunnya hilang, tidak terlihat karena dileburkan, dimasukkan ke dalam buku, ke dalam tas yang kita ibaratkan sebagai huruf-huruf idgham bi gunnah ini. Ya, jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yang 4, ya, ini idgham bi gunnah, salah ketik sesuatunya ini, maka nun sukun atau tanwinnya hilang, tidak terlihat karena dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham bi gunnah yang 4 ini. Apa saja huruf idgham bi gunnah itu? Ada 4. Yang pertama yaitu ya, kemudian yang kedua nun, yang ketiga mim, dan yang keempat adalah waw. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh yang pertama, ya, ada tanwin. Di sini tanwinnya adalah fathatain bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Di sini adalah huruf ya. Maka cara bacanya syarroyyaroh. Nah, tanwinnya hilang. Tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf ya-nya, bukan sarronyaroh, tapi sarroyyaroh, syarroyyarohu. Nah, kemudian contoh yang kedua, nun sukun bertemu dengan wawu, maka cara membacanya adalah miwaroi, miwaroi. Nah, didengung itu artinya ditahan 2 ketukan, miwaroi. Nah, itu namanya didengungkan, ya, makanya disebut bigunnah, dengan dengung, miwaroi. Nah, nunnya hilang, bukan min waroi, tetapi miwaroi, ya, miwaroi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu nun sukun bertemu dengan ya, maka nunnya dimasukkan ke dalam huruf ya sehingga nunnya tidak terbaca, lalu didengung, ditekan 2 ketukan, mayyakulu,
ya. Aslinya man yakulu, tapi karena dia idgham biguna, maka dimasukkan ke dalam huruf ya-nya, maka menjadi mayyakulu, mayyakulu. Contoh yang keempat, ada tanwin, di sini ada domatain bertemu dengan nun, maka cara membacanya amilatun nasibah, amilatun nasibah. Domatainnya hilang, dimasukkan ke dalam huruf nun. Kemudian yang kelima ada kasrotain bertemu dengan mim, maka cara membacanya ajalim musamma, ajalim musamma. Selanjutnya ada nun sukun bertemu dengan nun, maka cara membacanya nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf nun dan didengung. Min ni'matin, min ni'matin. Selanjutnya ada domatain bertemu dengan wawu, maka cara membacanya gisyawatu walahum, gisyawatu walahum. Selanjutnya ada kasrotain bertemu dengan mim, maka cara membacanya adalah bighadabim minallah, bighadabim minallah. Kasrotainnya dihilangkan, dimasukkan ke dalam huruf mim. Kemudian yang kesembilan, nun sukun bertemu dengan mim, maka cara membacanya mim masad, mim masad. Nah, ini untuk contoh-contohnya ya. Ada contoh dari tanwin, kemudian ada nun mati. Di sini ada ya, huruf idgham ya bertemu dengan tanwin dan bertemu dengan nun mati. Contohnya yang huruf ya bertemu dengan tanwin, hisabai yasira, hisabai yasira. Tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf ya dan ditekan dua ketukan atau didengungkan. Hisabai yasira. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan ya, ayyafqahu, ayyafqahu. Lalu ada nun sukun, ada tanwin domatain di sini bertemu dengan huruf nun, maka cara membacanya amilatun nasibah, didengungkan ya. Ingat, didengungkan dua ketukan. Lan nadkhuluha. Sekali lagi, lan nadkhulaha, lan nadkhulaha. Kemudian ada nun sukun tanwin, di sini ada kasrotain bertemu dengan mim, maka cara membacanya bisultanim mubin, bisultanim mubin. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan mim, amman, amman. Lalu ada wawu ya sebelumnya bertemu dengan huruf domatain. Cara membacanya khairu wa abqa, khairu wa abqa. Lalu yang terakhir ada nun sukun bertemu dengan wawu, maka cara membacanya miwarai, miwarai. Oke, itu penjelasan tentang idgham biguna ya. Sekali lagi, idgham biguna artinya adalah memasukkan dengan dengung. Nah, apa yang dimasukkan dan apa yang dibaca dengung? Yang dimasukkan adalah tanwin atau nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham biguna. Huruf-huruf idgham biguna ada 4. Ada ya, nun, mim, wawu atau disingkat yanmu, ya, nun, mim, wawu. Ada 4. Nah, dimasukkan ke dalam huruf yang tersebut, maka tanwin dan
atau nun sukunnya dihilangkan. Ya, seperti tadi yang Ustaz Sauki contohkan, ada buku kemudian dimasukkan ke dalam tas, maka bukunya tidak terlihat, bukan hilang, tapi tidak terlihat. Nah, sama seperti ini, maka nun sukun atau tanwinnya tidak terlihat karena tertutup oleh atau dimasukkan ke dalam huruf-huruf idgham bigunanya. Nah, dan untuk didengungnya harus didengung selama 2 ketukan. Mai tu 2 mai. Nah, mai yakulu seperti itu. Oke. Untuk tugasnya hari ini, ya, Ananda harus mencari contoh bacaan idgham biguna di surat yang sudah kalian baca hari ini. Ya, kalian baca dulu suratnya dan ayatnya, kemudian di ayat tersebut kalian cari contoh bacaan idgham biguna. Ya, kemudian kalian tulis, lalu fotokan dan kirim ke Ustaz Sauki. Oke, mungkin itu saja dari Ustaz Sauki. Jika ada yang tidak paham atau ada yang kurang dipahami, boleh telepon Ustaz Sauki atau boleh tanya lewat chat pribadi Ustaz Sauki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.